Welcome back to my channel Doro Book and Games, di channel yang membahas tentang buku dan juga games. So, di video kali ini gue akan melakukan sebuah konten yang bernama book haul dan juga review buku fantasi, ya kan? Jadi gue kemarin pergi ke Gramedia Matraman, dan di Matraman ada pameran buku impor, dan kira-kira buku apa aja yang gue beli di pameran tersebut. Lalu buku fantasi apa yang akan gue bahas dan pengarangnya siapa, kita akan tahu semua di video nanti. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang sedang membahas game, bermain game, dan juga tentang buku. Oke, so kita masuk ke videonya. Enjoy. Oke, tadi seperti yang gue bilang di opening tadi, gue pergi ke Gramedia Matraman yang sedang mengadakan pameran buku impor murah gitu. Dan gue berhasil menemukan wishlist gue yang udah lama gue udah menambahkan dari tahun 2013. Gue pengen banget punya buku dari Joseph Delany yang judulnya itu series The Spook, atau kalau dalam versi Amerikanya The Last Apprentice. Kita dapat buku apa aja? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini gue ada dapat kardusnya gitu gede, dan gue udah ngebuka beberapa. Buku pertama adalah ini, buku ketiga dari The Last Apprentice yang berjudul The Last Apprentice Night of the Soul Stealer. Buku ini adalah buku ketiga dari series Last Apprentice atau The Spook series versi Inggrisnya, versi Britishnya. Dan gue dapat buku ini, semua buku series Apprentice ini dengan harga 25.000. Dan kalau nggak salah di Gramedia Matraman sekarang masih ada deh pameran buku impornya. Jadi buat kalian yang bingung mau kemana di bulan ini, bisa coba ke Gramedia Matraman untuk menemukan buku ini juga kalau kalian suka. Buku ini sendiri, series ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Tom Ward. Dia adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara yang dia diajarin untuk membasmi makhluk-makhluk horor kayak penyihir, terus werewolf, dan lain-lain. Sini kita ada perjalanan bersama namanya Tom Ward. Kita akan mengikuti perjalanan Tom Ward bersama gurunya yang bernama Spook untuk menghadapi makhluk-makhluk supernatural lainnya. Terus buku ini memiliki kalau nggak salah 13 series, dan sayangnya gue nggak dapet buku pertama dan keduanya. Jadi yang gue ambil buku ketiga dulu. Terus selain buku ini gue juga dapat buku kelima dari The Last Apprentice, yaitu Red of the Blood Eye. Ini adalah juga sama, ini series kelima, ini udah buku kelimanya dari series The Last Apprentice. Dan sekali lagi gue itu cuma gue nggak dapet buku pertama, buku kedua, sama buku keempat untuk yang awal-awalnya. Terus sama keenam. Dan akan gue setelkan ini adalah buku ke-7. Buku ke-7 yang berjudul The Last Apprentice Rise of Hunters. Ya, ini buku ke-7-nya. Sekarang kita masuk ke buku berikutnya. Lumayan banyak gue belinya. Ini buku ke-8, The Last Apprentice The Rage of Fallen, ya kan? Ini buku ke-8-nya. Terus ada banyak soalnya. Gue belinya lumayan banyak. Ini buku ke-9, The Last Apprentice Grimalkin The Witch Assassin. Jadi dia ini adalah pembasmi penyihir, ya kan? Sini mungkin akan diceritakan masa lalu si Grimalkin kayaknya di buku ini. Nanti bakal gue baca, mungkin kalau kalian ada yang suka pengen gue review, nanti bisa gue review. Oke, kita masuk ke buku ke-10. Buku ke-10 dari The Last Apprentice series, yaitu Lure of the Dead. Ini buku ke-10-nya. Dan yang terakhir buku ke-11 kalau nggak salah. Gue nggak dapat buku yang ke-12 sama 13-nya. Ini dia, The Last Apprentice The Slither. Ya, semua buku ini ada di Gramet Matraman dengan harga 25.000. Jadi buat lo yang tertarik dengan buku impor atau buku-buku dark fantasy, lo bisa cari ini di Gramedia. Terus selain buku ini juga gue beli dari series dari Brandon Mull, series fantasi juga, yaitu
series Five Kingdoms yang berjudul Five Kingdoms, buku ketiga Crystal Defender. Kenapa gue beli ini? Karena buku pertama sama keduanya itu udah ditranslate ke Indonesia oleh penerbit Mizan Fantasi. Tapi sepertinya Mizan Fantasi tidak meneruskan lagi. Ya udah, akhirnya gue nemu buku ini, ya udah gue ambil aja. Ini sekitar 50.000. Sama buku keempatnya, sama dari series Five Kingdoms yang berjudul Dead Weavers, ya kan, dari Brandon Moore juga. Ini juga salah satu wishlist gue yang pengen gue baca. Buku pertama keduanya mungkin nyusul, mungkin gue belum akan baca series ini nanti kalau gue dapet buku pertama dan keduanya. Oke, itu tadi adalah book haul gue pada saat di Gramedia Matraman kemarin. Gue hilaf segitu banyaknya, dan kita akan masuk ke review bukunya. Yuk. Oke, tadi itu adalah book haul gue. Gue beli buku apa aja, banyak banget, buku bahasa Inggris semua. Dan sekarang gue akan nge-review buku Indonesia dari pengarang terkenal, yaitu Terelie. Buku fantasi, terus Terelie. Pasti penggemar tahu ini buku apa, yaitu dari Bumi Series. Ya, ini adalah fantasi series, fantasi yang dibuat oleh Terelie. Buku ini cukup menarik, ya kan? Covernya hijau, ya kan? Sangat mencolok sekali. Itu mungkin kalau kalian pergi ke Gramedia, pasti kalau ngeliat buku ini bawaannya pengen nyomot gitu, karena memang bagus, ya kan? Kita seperti biasa akan mereview dari fisika dulu. Seperti yang lo lihat di sini ada tulisan bumi, ya kan, buminya. Terus juga di sini juga ada binatang, kucing, 2 kucing. Ini nanti dalam yang akan muncul di bukunya. Terus juga ada bulan, ada beruang, dan ada kayak kota gitu, ya kan? Apakah buku ini menceritakan apa sih? Terus di belakangnya ada sinopsis. Di belakang buku ini ada sinopsisnya, ya kan? Harganya ini gue dapet kalau nggak salah di e-commerce sekitar 83.000 kalau nggak salah ya. Tapi kalau lo beli di Gramedia lo bisa dapat dengan harga 103.000. Terus buku ini diterbitin oleh penerbit Gramedia dengan total halaman mencapai 438 halaman. Oke, kita akan langsung mulai masuk ke sinopsisnya dulu. Sinopsis dari buku ini adalah menceritakan tentang Raib, ya kan? Raib yang berusia 15 tahun yang memiliki kemampuan dapat menghilang. Ya, dapat menghilang atau menjadi manusia transparan, ya kan? Dan Raib ini bercerita dia punya 2 anak kucing, yang satu kucing putih dan kucing hitam. Kemudian di sekolah nanti dia akan ketemu dengan teman-temannya yang bernama Sally dan Ali, ya kan? Jadi Raib ini nanti akan mengikuti petualangan pergi menuju ke sebuah dunia lain yang disebut Kota Bulan. Yang di series ini ternyata ada beberapa universe di bumi. Pertama adalah universe bumi, kedua adalah universe bulan, universe matahari, dan universe bintang. Tapi di buku ini kita akan diajak ke universe bumi dan juga bulan. Mungkin di bumi, di series keduanya yang berjudul bulan, kita akan diajak ke universe matahari. Jadi di buku ini gue bener-bener suka sama karakter si Raib sama Sally ya. Menurut gue Raib sama Sally ini cewek yang cukup manis. Raib juga orangnya juga nggak banyak omong. Sally juga anak-anak ceria. Dan ternyata Sally ini pada saat nanti dicerita nanti akan di-reveal kalau Sally ini adalah anak dari universe klan matahari, ya kan? Nah, jadi di buku ini menceritakan apa? Menceritakan tentang petualangan Raib, Sally, dan Ali ke dunia bulan untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dan
mereka juga bertemu dengan guru matematika mereka yang bernama Bu Selena, yang ternyata adalah penduduk dari universe bulan. Dia diserang oleh seorang penjahat yang bernama Thamus, dan mereka harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya, jadi diri Raib itu siapa, dan juga menyelamatkan bu guru matematika mereka, Bu Guru Selena. Kira-kira seperti apa petualangannya bisa kalian baca di buku ini. Terus apa yang gue suka dari buku ini? Buku ini adalah tipikal buku yang mungkin walaupun 450 halaman, tapi bisa lah lo habisin ini sehari. Ya 2 hari paling lama lah. Ya kan 2 hari paling lama kalau lo nggak sibuk banget gitu, atau lo lagi libur, lo bisa habisin buku ini seharian. Buku ini bener-bener bikin enjoy banget. Gue menikmati, ya kan. Adegan actionnya juga banyak. Dan cara bertarungnya juga mirip-mirip karakter di anime, ya kan. Seru lah pokoknya, ya kan. Terus kekurangan dari buku ini adalah eksposisi yang terlalu banyak, terlalu panjang. Eksposisi menuju ke main story-nya, ke main konfliknya itu lama banget. Sekitar 20 bab baru bisa masuk ke main konfliknya. Itu menurut gua terlalu lama eksposisinya. Terus yang kedua, biasanya kalau ending buku fantasi itu kan selalu ada penjelasan apa yang terjadi tentang karakter di sini setelah kejadian itu. Tapi di sini enggak. Begitu selesai konflik, udah langsung bersambung. Gua masih agak sedikit aneh ya, karena kan masalah di eksposisinya itu nanti dijelasin tentang warga si Raib. Tapi di sini tiba-tiba begitu konflik selesai, udah kelar, nggak dijelasin untuk warga Raib gimana gitu. Jadi sayang banget. Menurut gue kurang ada penjelasan di akhir. Tapi sisanya dari itu semua, gue suka sama buku ini. Gue enjoy banget ngebaca buku ini. Kalau lo punya pendapat lain tentang buku ini, jangan lupa tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oke? Ya udah, segitu dulu video dari gue. Tadi ada book haul dan juga review buku Bumi dari Terelie. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.